Welcome to SMK Abdurrahman Pekanbaru, SMK Revolusi Industri 4.0. SMK Abdurrahman Pekanbaru didirikan oleh Profesor Tabrani Rab pada tahun 1994 dan telah terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. SMK Abdurrahman Pekanbaru memiliki 2 program keahlian, yaitu Teknisi Laboratorium Medik dan Teknologi Farmasi. Dan tahun pelajaran 2023-2024, SMK Abdurrahman Pekanbaru telah mendapatkan izin penambahan program keahlian asisten keperawatan. SMK Abdurrahman Pekanbaru memiliki 17 ruang belajar dan 17 laboratorium. SMK Abdurrahman Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan di bidang kesehatan yang terbaik di Provinsi Riau. Dan perpustakaan SMK Abdurrahman Pekanbaru sudah menduduki juara 2 tingkat nasional. Penghargaan sekolah berkomitmen baik dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal Provinsi Riau. Serta SMK Abdurrahman Pekanbaru telah menjadi Sekolah Adiwiyata Provinsi Riau. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know that. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Contohnya yaitu keluarga Indonesia terdiri dari ayah, ibu, dan kedua orang anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 yang termasuk warga negara Indonesia atau WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Adapun persamaan kedudukan warga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pertama, persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan politik. Dalam bidang hukum, contohnya, persamaan kedudukan dalam bidang hukum, memperoleh keadilan, politik, mengajukan pendapat. Kedua, persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi, contohnya, kebebasan dalam sistem jual beli di pasar. Persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya. Dalam bidang keagamaan, contohnya, semua warga negara berhak mendapat dan merasakan kesejahteraan dalam kehidupan. Dalam bidang sosial budaya, contohnya, memperoleh kesejahteraan untuk rakyat dan mengembangkan budaya. Yang keempat yaitu persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Contohnya, ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseli untuk bicara secara terbuka dan tidak pura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Pelaksanaan dan syarat asas keterbukaan. Pelaksanaan dan syarat asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tepat, memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia negara. Asas publikasi atau asas keterbukaan open Burthead yaitu asas yang mengharuskan bahwa hak tanggungan itu harus didaftarkan di dalam registrasi umum supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga atau umum. Penerapan asas publisitas ini merupakan proses pendaftaran hak tanggungan. Dengan didaftarkannya akta pemberian hak tanggungan di kantor pertanahan setempat yang dilakukan oleh kreditor melalui PPAT yang berwenang membuat akta